Akhirnya video Vivo X200 Pro tayang juga. Mungkin ini ekspresi sebagian besar dari kalian yang memang menunggu-nunggu konten ini. Well, jujur itu ekspresi kelegaan gue juga sih. Akhirnya video ini bisa publish. Buat kalian yang sering mantengin review gadget di channel ini, pasti udah paham kalau gue memang bukan tipe kreator yang tertarik untuk adu cepet-cepetan publish konten hanya karena ingin dalam tanda kutip bersahabat dengan tren, algoritma, atau hanya sekedar memuaskan penonton. Yang penting ada konten lah. Enggak kayak gitu. Apalagi untuk brand dan produk sespesial Vivo X Series. Kalau gue mau nyeritain tentang Vivo X200 Pro ini ke kalian, ya gue harus benar-benar experience produknya seperti apa sesuai dengan skenario pemakaian gue. Ada alasan kenapa gue nggak mau buru-buru gitu ngerilis video Vivo X Series. Kalau kalian cuma mau lihat reviewnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, skenario penggunaannya seperti apa, dari masing-masing reviewer, dari masing-masing content creator, itu pasti udah banyak. Dan itu bagus-bagus menurut gue. Kalian perlu juga point of view yang seperti itu. Di skenario daily seperti apa, spesifikasinya yang bertambah seperti apa, ada fitur-fitur baru apa aja di Vivo X200 series ini, itu bisa kalian dapetin di review-review dan content creator lain. Dan mereka doing that lebih baik dari gue gitu. Nah kalau gue khusus nge-review Vivo X Series ini, gue emang pasti lama. Karena gue memang butuh pertama dapet skenario dan tahu apa yang mau gue omongin dulu. Yang kedua adalah gue mau setiap hasil dari Vivo X Series video gue itu hasilnya maksimal. Dari segi skrip, dari segi konsep, dari segi apa yang mau gue omongin di video tentang produk ini, dan juga dari sisi eksekusinya, dari sisi produksinya. Nah, karena point of view-nya aja udah personal banget, udah jelas kalau gue nggak akan mengcover semua hal tentang smartphone ini. Bahkan gue cuma akan membahas soal kamera, khususnya aspek fotografi dan videografi, serta sedikit tentang aspek komunikasi dan marketing dari Vivo X200 Pro ini. Konsep video ini simpel aja. Gue cerita tentang experience gue bersama Vivo X200 Pro selama sebulan ini dengan footage video dan foto yang gue capture langsung dari Vivo X200 Pro. Karena menurut gue nggak ada cara yang lebih proper buat bilang kalau kamera dari Vivo X200 Pro ini benar-benar mind blowing. Selain dari nunjukin hasilnya seperti apa. Yuk kita mulai. Aku syuting-syuting dulu ya guys. Let's go. Seperti biasa gue akan mulai dengan membahas strategi komunikasinya. Untuk Vivo X200 series, Vivo mengusung tagline Zeiss Image Go Far. Kita pasti udah bisa nebak kalau tagline ini konteksnya memang ke fitur produk untuk mengomunikasikan kualitas kamera, khususnya performa zoomnya. Dan itu akan gue bahas juga di video ini nanti. Tapi kalau gue boleh sedikit philosophical, kalimat Go Far ini bisa juga ditarik ke pertanyaan, sudah seberapa jauh Vivo Series X sebagai sebuah brand hadir di benak konsumen dan jadi pilihan untuk smartphone flagship mereka. Well, kalau gue bisa simpulkan dalam satu kata, matang adalah kata yang tepat untuk menggambarkan sepak terjang Vivo Series X selama ini. Kesimpulannya jelas bukan tanpa alasan, karena gue udah mereview Vivo Series X dari versi resmi pertamanya yaitu X50 Pro hingga sekarang yang ada di tangan gue yaitu Vivo X200 Pro. Hasil observasi gue menyimpulkan setidaknya ada dua indikasi yang mengukuhkan Vivo Series X telah menjelma menjadi brand yang semakin matang dari sisi produk dan dari sisi konsumen. Kita bahas satu persatu. Dari sisi produk dulu deh. Dari setiap lini produk Vivo Series X yang hadir di setiap tahunnya, minus X90 series tentunya ya, Vivo selalu konsisten memberikan spesifikasi dan fitur-fitur yang diperlukan konsumen, khususnya terkait kameranya. Dan ini dilakukan tanpa mengorbankan kualitas outputnya. Salah satunya adalah dengan menggandeng Zeiss sebagai partner untuk memberikan kualitas yang terbaik bahkan di awal kemunculan Vivo Series X dulu. Vivo sangat mengerti pentingnya sebuah kualitas
dan gak ragu untuk berkolaborasi dengan partner yang tepat. Ini dari sisi kualitas. Dari segi fitur, ini yang benar-benar gue rasakan bahwa Vivo telah berjalan cukup jauh untuk menghadirkan smartphone dengan fitur kamera yang komplit. Dulu walaupun happy dengan kualitas kamera yang dihasilkan, tapi sebagai konsumen pasti adalah wishlist yang kita harapkan ada di kamera Vivo seri X berikutnya. Coba ada kamera zoom yang bisa motret lebih dekat ya. Kalau bisa rekam log pasti asik nih, dan sebagainya. Di Vivo X200 Pro, akhirnya semua itu pun terwujud. Nah itu dari sisi produk. Dari sisi konsumen, khususnya terkait persepsi brand, hal ini juga yang nggak luput dari observasi gue sebagai praktisi komunikasi dan marketing. Perbedaan signifikan yang gue lihat antara dulu di awal kemunculan Vivo seri X dengan yang sekarang adalah tidak ada lagi keraguan untuk memilih brand Vivo seri X sebagai smartphone utama. Nah ini dia. Asli dulu awal-awal nge-review Vivo seri X di sekitar tahun 2020, komen-komennya masih didominasi dengan sanksi dan ragu atas lini baru dari brand Vivo ini. Males HP Tiongkok. Vivo kok harganya di atas 10 jutaan, mending beli brand anu. Atau Vivo bukannya kamera selfie doang ya? Well, guess what? Terhitung mulai dari Vivo X70, X80, sampai yang terakhir Vivo X100, komentar-komentar tersebut udah nggak ada dan berganti dengan berbagai macam ekspresi kepuasan konsumen. Mulai dari produknya hingga yang paling banyak juga adalah kualitas after sales service-nya. Asli ini keren banget sih. Akhirnya Vivo berhasil mengubah persepsi brandnya dari sekedar dipertimbangkan menjadi sebuah pilihan. Nah ini yang gue sebut sebagai go far dari sisi persepsi konsumen. Vivo udah melangkah sebegitu jauhnya hingga mengubah persepsi konsumen yang membelinya juga gitu. Artinya apa? Vivo itu ngerjain PR-nya sebenarnya di belakang layar. Produk kita kayaknya kurangnya ini nih, bisa kita tambahin nih. After sales service kita harus kita lebih perbaiki lagi. Karena mereka mungkin tahu bahwa untuk bersaing di pasar flagship, after sales service adalah yang utama. Well, at least salah satu yang utama. Itu yang bikin mereka akan bisa bersaing dengan flagship lainnya. Gitu. So, itu persepsi gue tentang komunikasinya Vivo, Zeiss Image, go far. Mari kita lanjut ke bahasan berikutnya. Yuk. Seperti biasa, gue gak akan bahas detail tentang spesifikasi dan kameranya dan lebih akan membahas experience based on skenario pemakaian gue. Kalau ngomongin kamera Vivo seri X, sudah jelas kita akan ngomongin soal quality. Sebagai orang yang percaya kualitas kameranya, since day one Vivo seri X diluncurkan, gue happy banget. Sekarang kameranya Vivo udah bisa disandingkan dengan flagship lain. Bukan cuma bersaing loh, bahkan gue yakin sangat bisa menang. Mulai dari ketajaman, color science, variasi lensa, hingga fitur-fitur yang bikin jepret-jepret makin menyenangkan. Pertama gue mau bahas terkait dengan performa zoom dari Vivo X200 Pro. Lebih tepatnya 200 megapiksel Zeiss APO telephoto camera. Oke, gue mau ngomongin soal skenario penggunaan dari zoom camera. Gue termasuk orang yang bukan pengguna zoom camera gitu. Karena boleh dibilang gue tidak menemukan sisi fungsionalnya dari zoom camera. Kalau misalkan kalian yang demen nonton konser itu pasti kepake banget. Itu karena perlu dapet tuh momen-momen artisnya lagi manggung, dan kalau kalian jauh itu udah jelas kalian perlu zoom camera. Atau memang orang-orang yang perlu melihat lebih deket gitu. Dalam arti kan suka ada tuh, gue bisa ngelihat menu dari jauh pakai zoom camera. Ya itu sah-sah aja gitu. Tapi gue tidak pernah melihat kebutuhan untuk memakai zoom camera. Pertama itu sisi fungsionalnya gue nggak dapat, tidak dapat skenario penggunaan fungsionalnya. Yang kedua, biasanya memang zoom camera itu kualitasnya ya gimana ya, kurang lah gitu. Padahal gue sebenarnya foto-foto itu ya buat sisi estetik dan sisi artistik gitu. Jadi itu alasan kenapa gue tidak menggunakan zoom camera. Nah di Vivo X200 Pro ini, karena kualitasnya sebegitu bagus, gue jadi mulai nemu fungsionalnya gitu, yaitu dengan zoom camera, I can frame my object better. Estetik foto yang beda. Gimana zoom camera bekerja di skenario gue. Let's go. Nah ini contoh skenario penggunaan zoom camera gue nih. Gue ngeliat nih sekarang, di ujung sana itu ada bentangan
gunung-gunung yang keren banget. Tapi kan itu kan jauh kan. Dan kalau gue angle-nya segini atau point of view gue segini, ya nggak dapet gitu. Tapi dengan gue zoom in, itu gue jadi bisa lebih dapat framing yang gue mau atau objek foto yang gue mau. Dengan punya kemampuan zoom yang jauh, itu gue bisa bikin frame yang hasil fotonya itu lebih appealing buat gue. Oke, itu yang pertama ya. Kedua, yang bikin gue excited dari aspek fotografi di Vivo X200 Pro adalah Oke, satu lagi, kalau kalian pecinta fotografi, suka motret-motret, suka jepret-jepret, kalian akan cinta banget dengan salah satu mode di Vivo X200 Pro ini. Di Vivo X100 atau 100 Pro ini kayaknya nggak ada. Dan ini baru gue temuin di X200 Pro, yaitu Humanistic Street Photography Mode. Mode yang akan bikin kalian semangat lagi buat keluar rumah, ambil Vivo X200 Pro, pergi ke tempat-tempat yang menurut kalian bisa jadi objek foto yang bagus, dan kalian pakai Humanistic Mode ini, kalian pasti pulangnya happy banget. Jadi Humanistic Mode ini adalah sebuah mode di mana khusus buat foto-foto. Jadi mereka punya beberapa, apa sebutannya, color preset, color profile, dan itu keren banget, khususnya yang black and white. Kontrasnya itu gila banget black and white-nya. Kalian pasti akan sering ngegunain mode itu atau preset itu. Kontras antara highlight sama midtone sama shadow-nya itu dapat banget dan on point banget. Dan tentu aja preset-preset yang lain, ada vivid, ada texture dan lain-lain. Tapi yang sering gue gunakan adalah mode black and white-nya. Dan ini menurut gue yang akan ngebedain antara Vivo X200 Pro dengan flagship-flagship yang lain. Oke, selesai bahas soal fotografi, sekarang kita masuk ke soal video. What? Yeah. Beberapa hal menarik yang akan gue bahas di Vivo X200 Pro terkait aspek videografinya antara lain yes, kalian gak salah dengar. Di Vivo X200 Pro ini, kalian bisa bikin video dengan resolusi yang super detail dengan opsi frame rate yang lega banget buat dimainin pas editing. Dan jangan salah, resolusi 4K ini bukan sekedar asal ada doang ya, tapi memang kualitas gambarnya juga bagus banget. Menurut gue, Vivo udah berhasil menetapkan standar yang tinggi banget di sektor ini untuk sebuah kapabilitas video di sebuah smartphone. Apapun skenario penggunaan kalian, bikin video buat dokumentasi, konten, atau bahkan karya kreatif, udah bisa banget sih cuma bermodalkan smartphone doang. Perbedaan antara mode video biasa dengan mode potret video. Kelebihan dari mode video biasa adalah kalian bisa shoot format 10-bit log. Ya harusnya kalau kalian suka ngulik-ngulik video, pasti udah tau lah format log itu seperti apa. Dan ini menurut gue agak gila juga gitu. Native log 10-bit di sebuah smartphone, kalian bisa langsung pakai dan kualitasnya oke. Pas di grading pun hasilnya mantap banget. Ini menurut gue gokil sih. Nah ini adalah contoh format 10-bit log di Vivo X200 Pro. Ini format log tapi lebih zoom. Jadi kalian bisa lihat muke gue sedekat ini dan formatnya log. Nanti akan kita coba gradingnya seperti apa hasilnya. Dari segi lightingnya nggak terlalu bagus. Yang terakhir gue ambil itu, nah ini lebih proper. Nanti kita akan lihat perbedaannya gimana. Karena memang untuk format log itu memang harus maksimal cahayanya. Bahkan kadang-kadang kalau misalkan kalian ambil format log, ini di kamera kamera profesional, itu memang dari segi exposure-nya memang mesti dinaikin 1 sampai 2 exposure. Untuk apa? Untuk meretain cahaya yang masuk. Informasi cahayanya harus dapat dulu. Highlight, midtones, shadow, itu semua harus dapat dulu. Bahwa di preview kelihatan butek, itu nanti bisa diurai lagi di editing. Jadi ini format log dengan posisi kamera yang lebih zoom. Tes potret video di malam hari. Suasananya gelap banget, cuma diterangi lampu-lampu sekitar doang. Hasilnya ya lumayan oke lah. Maksudnya
kamera itu nggak bisa maksimal tanpa cahaya memang, tapi gimana dengan kekurangan cahaya dia bisa nge-push apa yang dia punya untuk ngasih image terbaik gitu. Dan menurut gue ini udah cukup oke sih untuk sebuah smartphone kamera dan di kondisi low light. Mantap. Potret video plus white ini bener-bener killer banget sih. Kalau lo suka bikin video sinematik, video-video estetik ala-ala film, ini is a must banget. Gabungan antara potret video plus white. Itu gila banget sih. Mantap. Seperti yang kalian lihat di footage ini. Ini gue menggabungkan antara fitur potret video dan juga opsi white-nya. Plus tentu aja color LUTs-nya. Mantap. You will be so happy creating with this smartphone. Masih terkait aspek video, satu hal yang gue sayangkan dari Vivo X200 Pro ini adalah hilangnya menu sinematik potret video yang dulu ada di Vivo X100 Pro. Bukan fitur potret videonya yang hilang ya, jangan khawatir, itu masih ada. Tapi lebih ke menu preset video yang dulu ada di Vivo X100 Pro yang bikin syuting video auto cakep jadi lebih cepat. Di Vivo X200 Pro ini fitur potret video masih tetap ada, semua color LUTs, filter, efek kamera itu semua juga masih ada. Dan kita tetap bisa bikin video sinematik ala kita dengan mengadjust setting-setting tersebut. Nah, potret video ini boleh dibilang adalah my go-to cinematic video setting. Jadi kalau gue mau bikin video, udah kepikiran mau video, pasti langsung ke potret video. Itu udah pasti. Kenapa? Karena pertama, semua fitur kamera video yang gue mau itu ada di potret video. Bokehnya dapet, efek kameranya dapet, color LUTs-nya dapet. Gue bisa langsung ngeliat warna yang cocok buat gue kayak apa melalui color LUTs-nya, dan itu nanti bisa diedit lagi. Plus semua efek-efek kameranya itu ada. Jadi kalau gue mau bikin video itu udah pasti langsung ke udah potret video aja lah gitu. Hampir nggak pernah kayaknya nggak pakai potret video, maksudnya pakai video yang biasa. Oh kak, ada satu pengecualian kalau mau menggunakan kapasitas zoomnya. Karena potret video itu zoomnya tidak sedekat fitur video biasa. Jadi potret video di Vivo X100 Pro. Dan yang sering gue lakukan di editingnya adalah setelah gue pakai color LUT di mode potret, biasanya gue tambahin filter di menu edit supaya warnanya tambah dalam tanda kutip keluar. Dan ini semua gue lakukan di Vivo X200 Pro-nya langsung. Makanya di video X100 Pro yang lalu atau video-video X series sebelumnya banyak banget yang nanya, itu hasil foto atau videonya diedit lagi nggak sih? Jawabannya ya tergantung definisi edit itu apa. Kalau pakai software dan di device lain, ya enggak, ngapain? Wong semuanya udah bisa dilakukan di dalam Vivo X series-nya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang sangat mudah sih untuk dijawab. Kenapa? Karena smartphone apapun yang kalian pilih itu pasti bisa ngasih performa, kualitas kamera, dan juga hasil yang bikin kalian happy. Manapun yang kalian pilih itu nggak bakal salah. Tapi kalau kalian memang butuh jawabannya, kalau misalkan ada budgetnya, kalian langsung aja pilih Vivo X200 Pro. Kalian dapat performa 200 megapiksel APO telephoto kameranya, kalian bisa dapat humanistic street photography mode-nya, kalian bisa dapat kualitas image yang sedikit meningkat, khususnya buat kalian yang tahun lalu ngiler banget lihat Vivo X100 Pro, tapi sedikit berharap bahwa Vivo X100 Ultra yang gak masuk resmi di Indonesia, kalian berharap fitur-fitur yang ada di X100 Ultra itu ada di X100 Pro. Nah, itu sekarang ada di Vivo X200 Pro. Jadi baik lagi, kalau misalkan ada budgetnya, langsung aja pilih ke Vivo X200 Pro.
Tapi kalaupun nggak ada budgetnya, kalian akan tetap happy dengan milih Vivo X100 Pro. Itu dia. Let's go. Oke, kesimpulan. Gue gak akan berpanjang lebar. Gue happy banget karena Vivo Seri X udah bisa melangkah sejauh ini dengan persepsi brand yang juga mulai berubah di mata konsumen. Setiap gue post tentang Vivo Seri X, sentimennya sudah lebih banyak ke arah positifnya dibanding sanksi, ragu, dan nyinyir-nyinyirnya. Beda banget waktu dulu awal-awal Seri X hadir di Indonesia. Sekarang ekspresi konsumen, well at least untuk kalian audiens gue ya, udah mulai percaya kualitas dari brand Vivo. Mulai dari spesifikasi yang ditawarkan, performa, hingga after sale service. Menurut gue, pada akhirnya faktor inilah yang akan berperan penting apabila Vivo ingin bersaing di arena flagship tanah air. Brand Vivo juga bukan hadir tanpa kekurangan, sebagian masih mengeluh tentang performa Vantage OS. Terus terang gue sih gak ada masalah ya, karena kembali lagi terkait OS, jatuhnya memang soal cocok dan gak cocok. Bahkan menurut gue Vantage OS yang sekarang jauh banget perkembangannya dari versi awal. Tapi gak apa-apa, menurut gue ini penting supaya Vivo juga gak cepat berpuas diri dan masih melihat hal itu sebagai room for improvement. Justru hal inilah yang bikin kita excited sebagai konsumen. Melihat Vivo terus ngedengerin konsumennya dan bikin adjustment yang bikin produk dan brandnya lebih bagus lagi. Segitu aja video kali ini. Buat kalian yang udah pakai Vivo X200 series atau Vivo Seri X yang lain, apa kesan kalian selama memakai brand ini? Ceritain ke gue di kolom komen. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe dan I'll see you next time.